warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Deli Oktaviani. Nama saya Nur Laila. Nama saya Muhammad Zulfikar Yunus. Kami akan memaparkan materi kami dengan judul Sistem Pakar. Akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Nur Laila. Kepada Nur Laila saya persilakan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem pakar. Perkembangan AL, yaitu singkatan dari Artificial Intelligence, adalah teknologi baru dalam dunia komputer. AL berkembang perusahaan General Electric menggunakan komputer pertama kali di bidang bisnis. Pada tahun 1956, istilah AL mulai dipopulerkan oleh John McCarthy sebagai suatu tema ilmiah di bidang komputer yang diadakan di Damrosch College. Kemudian, para peneliti mengembangkan program lain yang disebut sebagai General Problem Solver, yaitu GPS. Program ini bertujuan untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Setelah GPS, ternyata AL banyak dikembangkan dalam bidang permainan atau game, misalnya program permainan catur oleh Shannon 1955. Pada tahun 1976, yaitu 2 tahun sebelum Dendral, sebenarnya program sistem pakar sudah dikembangkan secara modern, yaitu MYCIN yang dibuat oleh Shortlife dengan bahasa pemrograman LISP. Program MYCIN menyimpan lebih kurang 500 basis pengetahuan dan basis aturan untuk mendiagnosis penyakit manusia. Program ini juga mengimplementasikan metode penelusuran dan pemecahan masalah, serta mengembangkan berbagai teori penting dalam kecerdasan buatan seperti metode Kerr-Dainty faktor, teori probabilitas, dan teorema fusi. Program MYCIN menjadi acuan penting untuk pengembangan sistem pakar secara modern karena di dalamnya telah terintegrasi semua komponen standar yang dibutuhkan oleh sistem pakar itu sendiri. Selanjutnya, sistem pakar menurut para ahli. Pertama, menurut William Stubblefeld dan George F. Luger 1993, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Kemudian menurut Ephraim Turban 1992 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir menurut Garanto dan Riley 1989 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Selanjutnya, konsep dasar sistem pakar. Yang pertama itu keahlian, expertise. Kedua, pakar, expert. Ketiga, pemindahan keahlian, transferring expertise. Keempat, menarik kesimpulan, inferencing. Kelima, aturan, rule. Dan keenam, kemampuan menjelaskan, explanating capability. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pakar. Sistem pakar memiliki ciri-ciri terdiri atas: pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Kemudian, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Keempat, berdasarkan aturan atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Kemudian, pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah.
Terakhir, keluarnya bersifat anjuran. Baiklah, selanjutnya tujuan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia, nasihat, dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kelebihan sistem pakar. Beberapa kelebihan yang diperoleh dari pengguna sistem pakar adalah: yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Sistem pakar dapat bekerja lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Sistem pakar menyediakan nasihat dan konsisten. Yang ketiga, handal atau reliability. Sistem pakar tidak lelah atau bosan dan juga konsisten dalam memberi. Yang keempat, merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan pakar meskipun sang pakar mungkin sudah pensiun. Baiklah, selanjutnya kelemahan sistem pakar. Selain memiliki kelebihan, sistem pakar juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah: yang pertama, masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan. Yang ketiga, sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 7. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.